Pernah nggak sih kamu ngerasa mental kamu tuh gampang banget ngedown, nggak jelas kenapa, tiba-tiba cemas, gampang capek, dan overthinking terus? Padahal hidup kamu kelihatan baik-baik aja. Bisa jadi penyebabnya bukan kejadian besar teman-teman, tapi kebiasaan kecil yang kamu lakukan setiap hari, dan yang lebih parah, kamu bahkan nggak sadar itu pelan-pelan ngerusak kesehatan mental kamu sendiri. So, di video kali ini, kita bakal bahas 5 kebiasaan yang diam-diam ngerusak mental kamu, lengkap sama penjelasan ilmiahnya, dan tentu aja dengan cara mengatasinya juga. Jadi pastikan kamu nonton video ini sampai akhir. Kebiasaan pertama adalah multitasking berlebihan. Misal kamu lagi dengerin musik sambil buka TikTok, terus balas chat, dan kamu ngerjain tugas kuliah. Kalau kamu ngerasa itu adalah sound produktif, kamu salah besar teman-teman. Karena penelitian dari Stanford University menemukan bahwa orang yang sering multitasking justru kurang produktif, lebih mudah terdistraksi, dan mengalami kelelahan kognitif lebih cepat dibanding orang yang fokus sama satu tugas dalam satu waktu. Masalahnya bukan cuma capek, tapi mental kamu tuh jadi kayak pecah. Kamu nggak pernah benar-benar hadir di satu aktivitas yang akhirnya kamu gampang stres, susah tidur, dan sulit merasa puas. Jadi untuk kedepannya coba kamu gunakan teknik Pomodoro untuk mengatur fokus kamu. 25 menit kamu gunakan untuk kerja fokus satu hal, dan kamu gunakan 5 menit untuk istirahat. Kamu ulangi sampai 4 siklus, baru kemudian kamu gunakan 15 menit sampai 30 menit untuk istirahat panjang, kemudian ulangi lagi dari awal. Atau kamu juga bisa gunakan metode Deep Work Zone, 90 menit kamu fokus untuk ngerjain satu hal dalam satu waktu itu, kemudian baru kamu gunakan 30 menit untuk istirahat. Dan ingat, matikan semua notifikasi dan kerjakan satu hal aja sampai selesai teman-teman, karena ini bisa ngebantu otak kamu untuk lebih tenang dan bekerja lebih efektif. Kebiasaan kedua adalah self-talk yang negatif. Kalau kamu pernah ngomong negatif ke diri sendiri, kayak aku bodoh banget, kenapa sih aku nggak bisa kayak dia? Atau aku pasti gagal. Itu namanya self-talk negatif. Dan self-talk negatif itu teman-teman nggak kelihatan dari luar, tapi dampaknya dalam banget ke diri sendiri. Menurut American Psychological Association, kata-kata yang kita ucapkan ke diri sendiri bisa ngebentuk cara kita memandang hidup. Self-talk negatif itu bikin kamu punya core belief yang salah, bahwa kamu nggak cukup, nggak layak, dan pasti gagal. Ini akar dari overthinking, kecemasan, bahkan depresi. Jadi coba kamu ganti narasinya teman-teman dari aku bodoh jadi aku belum paham sekarang, tapi aku bisa belajar. Ini akan bisa memberikan sinyal positif ke otak kamu bahwa kamu bisa lebih baik dari yang sekarang. Karena mengubah narasi internal itu sama dengan mengubah hidup kamu. Dan yang pastinya ini bukan motivasi murahan, tapi ini neuroplasticity. Kebiasaan ketiga adalah doom scrolling. Pernah ngalamin nggak teman-teman? Kamu scrolling berita buruk terus-terusan yang padahal kamu sendiri nggak bisa ngapa-ngapain soal itu. Kalau pernah, itu namanya doom scrolling dan itu bisa bikin mental kamu runtuh pelan-pelan. Menurut studi dari University of Pennsylvania, konsumsi media negatif yang berlebihan itu berkolerasi dengan peningkatan gejala kecemasan dan depresi, terutama di kalangan anak muda. Tapi masalahnya, kita itu sering merasa bersalah kalau berhenti nonton berita yang padahal kita cuma manusia. Dan otak kita nggak dirancang untuk menyerap tragedi 24 jam per 7. Jadi teman-teman, mulai sekarang coba untuk mengatur batas waktu media sosial kalian setiap hari, dan fokus pada tindakan kecil yang bisa kamu kontrol, bukan malah tenggelam dalam hal-hal yang nggak bisa kamu ubah. Dan kebiasaan keempat adalah terlalu lama menyendiri. Kalau kamu suka sendirian, itu nggak salah. Tapi kalau terlalu lama menyendiri tanpa interaksi sosial, hati-hati. Karena studi dari Harvard menyebutkan bahwa hubungan sosial yang sehat adalah faktor terbesar kebahagiaan jangka panjang. Bahkan lebih penting daripada kekayaan atau sekedar kesuksesan karir. Karena kesepian kronis bisa bikin kamu lebih rentan depresi, menurunkan imunitas, dan bikin hidup lebih terasa kosong. Jadi mulai sekarang coba kamu jadwalkan interaksi sosial, bukan cuma sekedar nongkrong, tapi percakapan yang bermakna. Mulai dari telepon teman, ikut komunitas, atau sekedar ngobrol dengan keluarga. Karena otak dan hati kamu butuh itu. Dan kebiasaan terakhir adalah tidur yang nggak teratur. Nggak bisa tidur cepat, bangun kesiangan, begadang nonton YouTube, tidur 3 jam lalu ngopi 3 gelas,
Aku tahu kalian semua pasti tahu itu hal yang salah, tapi efeknya bisa lebih parah dari yang kamu kira, teman-teman. Karena tidur itu bukan cuma kebutuhan fisik, tapi juga kebutuhan mental. Tidur yang berantakan itu bikin amigdala, bagian otak yang ngatur emosi, jadi overaktif. Kamu jadi lebih emosional, gampang panik, dan susah untuk fokus. Penelitian dari National Sleep Foundation, remaja dan dewasa muda itu butuh waktu 7-9 jam tidur berkualitas. Dan kualitas tidur itu jauh lebih penting daripada sekedar durasinya. Tapi aku ngerti banget bahwa mayoritas di Indonesia itu beragama Islam. Kita punya yang namanya sholat subuh, sehingga kita susah untuk tidur malam itu sampai 7 jam. Tapi teman-teman, seperti yang udah aku jelasin tadi, bahwa kualitas tidur itu jauh lebih penting daripada sekedar durasi. Jadi mulai hari ini coba buat rutinitas sebelum tidur. Yang pertama yaitu menghindari layar 1 jam sebelum tidur. Kemudian coba journaling atau meditasi ringan, karena ini akan ngebantu kamu untuk dapatin kualitas tidur yang lebih baik. Dan ingat teman-teman, tidur itu bukan buang-buang waktu, tapi tidur adalah investasi kesehatan mental kamu. Nah, itu tadi 5 kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi bisa perlahan-lahan merusak kesehatan mental kamu. Dan yang paling penting, semuanya bisa kamu ubah pelan-pelan mulai hari ini. Kalau kamu ngerasa video ini ngena banget, mungkin itu tandanya kamu butuh jeda, butuh ngatur ulang cara kamu hidup, dan itu nggak apa-apa. Dan coba tuliskan juga di kolom komentar, kebiasaan mana yang paling sering kamu lakuin tanpa sadar, dan langkah kecil apa yang mau kamu coba ubah minggu ini. Like kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, dan share ke orang-orang yang kamu sayang, dan jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya akan ngebantu kamu jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri.